Ketika engkau banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama, engkau akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau banyak melakukan dosa-dosa, maka dosa-dosa itu akan membawa siksa kepada dirimu sendiri. Ini berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pada halaman 246 cetakan ini. Mungkin ada yang cetakannya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah," barang siapa yang rendah hati terhadap Allah, rafa'ahu Allah azza wa jalla, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, dan barang siapa yang congkak atau sombong, wada'ahu Allah, akan direndahkan oleh Allah. Kalau rendah hati akan ditinggikan, kalau tinggi akan direndahkan. Ya, maunya gimana? Pengen ditinggikan, ya rendah dong. Ya, kalau pengen dimuliakan, ya rendahkan dirimu. Kalau ingin dihinakan, ya silakan saja, sombonglah gitu. Apalagi Allah, kita saja sesama kita. Kalau kita menghadapi orang yang sombong juga muak. Kita menghadapi orang sombong muak enggak? Muak kok. Nyebelin kalau orang sini mah. Iya, sombong ya, hidungnya dongak ke atas. Iya. Man radiya bil akhirati sara fil ula. Barang siapa yang siap menerima dengan segala senang hati apapun yang terjadi atas dirinya, maka dia akan menguasai dunia. Artinya dia akan bisa hidup nyaman dan bahagia kalau dia sudah siap menerima dengan segala senang hati apapun keputusan Allah atas dirinya. Ya, sekali lagi saya ulangi, dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, enggak dapat duit, duitnya hilang, senang kan? Senang kan berarti? Iya. Jadi kaya senang, miskin senang, sehat senang, sakit senang. Itu. Man radiya bil qalil ja'ahul katsir. Barang siapa yang rela siap menerima dengan senang hati mendapatkan rezeki sedikit, ja'ahul katsir, dia akan diberi rezeki yang banyak. Man radiya bidzulli, barang siapa yang siap menerima dengan segala senang hati, dengan bukan kehinaan ya, artinya dengan kejelataannya, dengan kemiskinannya, dengan sebagai rakyat biasa ya, artinya bukan hina, tapi orang yang dianggapnya rendah lah oleh masyarakat. Barang siapa yang menerima dengan pangkat yang rendah gitu, dengan jabatan yang rendah, ja'ahul izzu, ya, akan diberi kemuliaan oleh Allah. Irdi biduni, ya, ridalah selalu, senanglah selalu, ya, ketika mengalami kegagalan-kegagalan. Biduni artinya tidak berhasil, tidak sukses dan sebagainya. Ya udah, katakan saja
itu barangkali nasib saya. Atau mungkin barangkali memang keberhasilan saya tertunda. Ya. Tidak pernah mengatakan gagal, tapi yang dikatakan keberhasilan yang tertunda, barangkali bukan sekarang waktunya. Itu. Hatta yanqalibal amru fi haqiqa, sampai nanti akan berubah situasi, ya, memberikan keuntungan kepadamu. Sampai berubahnya suatu situasi, Anda akan mendapatkan keuntungan. Ya, hatta yanqalibal amru fi haqiqa. Punten, ini saya terjemahkan terjemah jadi. Kalau kita terjemahkan letterlek menjadi semakin tidak paham. Iya, cobalah kalau saya makan. Kalau saya maknanya dengan bahasa Jawa, hatta yanqalibah, sehingga malik. Opo al amru perkara fi haqiqa ing dalam hakisira, paham nggak? Nggak jadi itu. Memang bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu bersimpangan jauh ya. sehingga terbalik, opo al amru perkara fi haqiqa ing dalam hakisira. Mandalla lil qadari wa radiya, barang siapa yang rendah hati menerima keputusan Tuhan dan dia senang hati menerima keputusan Tuhan, rafa'ahullah azza wa jalla, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Al-qadiru ala jamil asya, ya, yang Allah mampu, ya, melakukan apa saja. At-tawadu, rendah hati, wa husnul adabi, dan sopan santun serta tata krama yang baik, yuqarribuka, akan mendekatkan dirimu dengan Tuhanmu. Wa takabburu, dan kesombongan, wa su'ul adabi, dan selontrang, ya, tidak sopan, berakhlak buruk, yubaiduka, akan menjauhkan dirimu dari Tuhanmu. At-ta'atu, ini titik, ini banyak sekali titik komanya kacau balau. Ya udahlah, kita malumi aja. At-ta'atu tuslihuka, ketaatan yang kau lakukan dalam menjalani segala perintah Tuhan itu akan memperbaiki dirimu. Wa tuqarribuka, dan akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Wal ma'siyatu tufsiduka wa tub'iduka, sedangkan kemaksiatan, dosa-dosa yang engkau lakukan itu akan merusak dirimu dan akan menjauhkan dirimu dari Tuhanmu. Ini saya seringkali dan bahkan berulang-ulang mengatakan bahwa ketika engkau banyak melakukan kebaikan kepada sesama, engkau akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau banyak melakukan dosa-dosa, maka dosa-dosa itu akan membawa siksa kepada dirimu sendiri. Ini berulang-ulang saya katakan. Coba sekali-kali Anda bereksperimen. Kalau nggak percaya, hari ini engkau santuni anak yatim. Entah 50.000, entah 100.000. Banyaknya berapa yang nggak tahu, 100 orang, 200 orang, terserah. Atau orang-orang jompo dan sebagainya, fakir miskin.
Orang yang sakit Anda bantu beri obat, orang yang kurang makan, kurang gizi, yang kelaparan Anda kasih makan. Lalu di malam harinya Anda akan mengalami kenyamanan hati, kelegaan, kebahagiaan, sehingga dengan mudah Anda tertidur dan tidurnya lalap. Mimpinya juga enak-enak kok. Pagi-pagi badanmu segar bugar kembali. Kemudian di hari yang lain Anda bereksperimen. Silakan Anda menfitnah, menipu orang, membunuh orang, mencopet, menjambret. Saya tanya malam harinya, bisa tidur enggak? Ya artinya sorga dan neraka itu enggak usah ditunggu nanti lah. Sekarang sudah dibuktikan sorga dan neraka di dalam hatimu sendiri. Itu bersalahnya. Itu satu. Kemudian orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang sombong direndahkan oleh Allah. Ya artinya aplikasinya, implementasinya yang semacam itu, apakah ini hanya sekedar paradigma atau memang realitanya seperti itu. Dan ini paradigma eksperimentalis, bukan sekedar hanya teori, tapi sudah berulang-ulang dan hasilnya sama. Sekarang Anda nggak usah menanya kepada Allah lah, tanya kepada dirimu sendiri. Ketika Anda bertemu dengan orang yang baik, yang santun, rendah hati dan hormat, seneng nggak? Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang yang congkak, yang sombong, yang berlagu, sok pinter sendiri, sok paling bener sendiri, sok kerjanya paling cantik sendiri, nyebelin kok. Ketika dia datang lagi menemui kamu, orang sombong itu, ki yang beli nemonane. Kalau sudah orang itu, Anda tuh orangnya sombong dan congkak, ketika datang lagi, Anda senang nggak menerimanya? Apa maning, apalagi Allah, kamu sendiri juga nggak suka kok. Nah kalau orang sekitar sudah tidak suka, rezekinya juga sempit kok. Pinjam utang juga susah. Ketika dalam kesulitan juga tidak ada orang yang menolongnya. Apa yang dia katakan juga dihiraukan orang kok. Dianya merasa hebat. Tapi yang lucu lagi ada orang sombong. Ketika sudah ditinggalkan oleh umatnya, sekalipun dia pintar ngaji, pintar baca kitab kuning sebagai kiai, tapi karena sombongnya nggak ada yang datang kok, nggak ada yang nanya, nggak ada yang minta wejangan, nggak ada. Tapi dasar sudah terbalik otaknya, malah dia bangga. Aku ini orang yang sangat berwibawa, orang sudah nggak berani datang ke sini lagi. Lucu kan? Dan saya sangat mengamati perilaku orang seperti itu. Jadi merasa bangga ketika sudah jarang orang datang, dikiranya sangat berwibawa, orang sudah mulai takut menghadapnya. Anda ingin ditakuti orang apa ingin dicintai orang? Cintai. Kalau orang takut, orang menjauh. Kalau orang mencintaimu, dekat. Masalah. Orang kalau banyak temennya, banyak rezekinya enggak? Yang hidup di dunia enggak punya teman, buka warung, yang beli siapa? Orang di dunianya hidup sendirian, nggak punya teman kok. Ya. Mau nyalon anggota DPR, saya yang sepanjang nyoblos. Duitnya nggak mau keluar, ngomongnya juga bau bacin. Ini semuanya diceritakan dengan bahasanya Syekh Abdul Qadir Jilani pada abad ke-5 Hijriyah semacam ini. Hebat nggak? Berarti Syekh Abdul Qadir Jilani hebat nggak? Hebat.
Hanya saja bahasanya ini bahasa murid-muridnya ini, bukan beliau yang menulis. Dia ceramah pengajian di majlis taklim, lalu murid mencatat. Jadi ya kalimatnya ya nupuk-nupuk seperti ini. Ya kita pahami, yang penting isinya lah, gitu aja. Jadi untuk para pemula yang baru belajar baca kitab kuning, dia bisa kalang kabut begini. Ya kan, makanya itulah diterangkan gitu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.